Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama melaksanakan perintah Allah, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali dengan Ummul Quran, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat, dan mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin
Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pelajaran kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 39. Halaman 39, baris yang bawah, baris kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man amana bilisanihi, barang siapa yang beriman dengan lisannya, barang siapa yang mengaku beriman dengan lisannya, dia mengucapkan kami beriman kepada Allah. Wa saddaqa, dan membenarkan bizahirihi, dengan lahirnya, dengan perbuatannya, dengan tingkah lakunya. Jadi mulutnya mengucapkan beriman kepada Allah, lalu perilakunya dia menunjukkan orang yang beribadah kepada Allah. Dia sholat, dia puasa, dia ngaji. Wa ankara biqalbihi, dan ingkar dengan hatinya, tapi hatinya mengingkari, hatinya tidak percaya kepada Allah. Jadi lisannya mengucapkan, lalu dia seolah-olah beribadah kepada Allah, tapi hatinya tidak beriman kepada Allah, hatinya tidak percaya kepada Allah. Fahuwal munafiq, maka orang itu adalah orang munafik. Jadi orang munafik adalah orang yang hatinya tidak beriman kepada Allah alias kafir, tapi perbuatannya seolah-olah dia beriman kepada Allah, seolah-olah dia orang Islam, padahal bukan orang Islam karena hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita ditanya siapa orang munafik itu, orang munafik adalah orang yang pura-pura beriman, orang yang tidak beriman kepada Allah tetapi dia seolah-olah beragama Islam, seolah-olah beriman kepada Allah. Yang lain sholat dia ikut sholat atau pura-pura sholat, padahal dianya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada akhirat. Hadirin sekalian, tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Nah, zaman sekarang ini banyak, hadirin sekalian. Jangankan di zaman sekarang, di zaman Rasul saja banyak, hadirin sekalian. Di zaman Rasul, generasi terbaik orang munafik itu banyak, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu pemimpin orang munafik di Madinah, bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, yang pada saat perang Uhud ketahuan dia takut mati, lalu ramai-ramai dia mengundurkan diri dari perang Uhud sehingga dia tidak jadi perang. Hadirin sekalian, banyak pengikutnya ketika perang Uhud datang, hadirin sekalian. Nah, ketika di zaman Rasul generasi terbaik saja banyak orang munafik, apalagi di akhir zaman ini, hadirin sekalian. Indonesia ini nggak beres-beres karena banyak orang munafiknya, hadirin sekalian, sehingga urusan nggak beres-beres, hadirin sekalian. Allazi lahu ma lil kafiri, orang munafik itu mempunyai sifat seperti orang kafir. Jadi sifatnya seperti orang kafir, yaitu tidak percaya kepada Allah. Wa alaihi ma alaihi min ghadabillahi wa la'natih, dia akan mendapatkan kemurkaan Allah dan laknat dari Allah seperti orang kafir. Jadi orang kafir dan orang munafik menurut Allah hukumnya sama, yaitu sama-sama tidak beriman kepada Allah. Cuma kalau orang kafir punya label Yahudi, label Nasrani, label Buddha, label Hindu, label Kristen misalkan, itu labelnya, hadirin sekalian. Tapi kalau orang munafik tidak percaya kepada Allah, pura-pura beragama Islam, padahal Allah sama, hadirin sekalian, yaitu sama-sama tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang munafik labelnya label Islam, pura-pura Islam, hadirin sekalian. Nah, orang tersebut baik kafir maupun munafik mendapatkan azab dari Allah dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin sekalian, berarti kalau kita tahu bahwa orang munafik adalah orang kafir yang pura-pura beriman, kita nggak boleh asal menuduh munafik. Hadirin sekalian, apalagi sama teman sendiri, baru dibohongin sekali bilang munafik loh. Nah itu nggak boleh hadirin sekalian, bahaya. Karena munafik itu hukumnya orang kafir yang pura-pura beragama Islam. Hadirin sekalian, berarti kita cukup bohong loh. Nah itu lebih real, lebih nyata, dan itu boleh. Tapi kalau munafik loh, nah itu nggak boleh hadirin sekalian. Karena bohong, berjanji mengingkari, dipercaya berkhianat, itu bagian dari tanda orang munafik. Yang bisa munafik, bisa tidak hadirin sekalian. Itu tanda yang sangat jelas hadirin sekalian. Tetapi orang tersebut belum tentu hadirin sekalian. Jadi kita tidak boleh asal menuduh hadirin sekalian. Halaman berikutnya, halaman 40. Wa man amana, dan barang siapa yang beriman, biqalbihi, dengan hatinya. Jadi hatinya beriman kepada Allah, wa lisanihi, dan lisannya. Jadi lisannya mengaku beriman, hatinya juga beriman kepada Allah. Wa dhayya'a ma farradallahu alaihi, tetapi menyia-nyiakan yang Allah fardukan kepadanya, min ta'atihi, berupa ketaatan pada Allah, tetapi menyia-nyiakan ketaatan yang Allah wajibkan kepadanya. Salat dia anggap sepele, kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak. Puasa Ramadan, kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Jadi yang diwajibkan oleh Allah kadang-kadang dia menyia-nyiakan. Wartakaba ma harrama alaihi min maksiatihi, dan dia mengerjakan kemaksiatan yang Allah haramkan. Jadi kemaksiatan yang Allah haramkan dia kerjakan juga hadirin sekalian. Disuruh nggak mabok, dia mabok hadirin sekalian. Disuruh dilarang berzina, dia berzina hadirin sekalian. Maka orang yang melanggar larangan-larangan Allah tapi ngakunya beriman hadirin sekalian, fa amruhu fi ghayatil khatari, urusannya berada di dalam puncaknya bahaya. Maksudnya dia berada di dalam bahaya besar hadirin sekalian. Jadi orang yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak hadirin sekalian, dia berada di dalam bahaya besar hadirin sekalian. Orang yang larangan Allah dia terjang dan terus menerjang larangan Allah, dia berada di dalam bahaya yang besar hadirin sekalian. Jadi bahaya besar itu bukan krisis ekonomi, bukan corona, tetapi bermaksiat kepada Allah, itulah bahaya besar hadirin sekalian. Memakan yang haram itu bahaya besar hadirin sekalian. Maka kita berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhshad alaihi, dan dikhawatirkan orang tersebut, illam yatadarakhullahu bitaufiqi, jika Allah tidak memberikan taufik kepada orang tersebut, li taubatin khalisatin, dengan taubat yang ikhlas, dengan taubat yang murni, dengan taubat yang sebenarnya. Dikuat qabla mamatihi, sebelum kematiannya. Dikhawatirkan ayal taqiqa bil munafikin, orang tersebut Allah gabungkan termasuk orang-orang munafik, wal kafirina, dan termasuk orang-orang kafir. Jadi orang yang ini disebut orang fasik hadirin sekalian, ngakunya beriman kepada Allah. Jadi ngaku beriman, ngaku beragama Islam, dan dia yakin kepada Allah, hatinya yakin, tapi dia sering bermaksiat hadirin sekalian, sering bermaksiat kepada Allah, larangan Allah sering dikerjakan,
perintah Allah yang wajib sering dia tinggalkan, maka orang tersebut dalam bahaya yang besar hadirin sekalian. Jika tidak diberi anugerah oleh Allah berupa hidayah, berupa taufik untuk bertobat kepada Allah, maka orang tersebut bersama orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka. Nauzubillah min dzalik hadirin sekalian. Jadi orang tersebut dalam bahaya selama tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan gabungkan orang-orang fasik itu hadirin sekalian. Orang-orang fasik adalah orang yang beriman, orang Islam tapi berlumur dosa. Itu namanya fasik hadirin sekalian. Maka orang tersebut wa yakuna ma'ahum, dan dia akan bersama mereka. Bersama mereka maksudnya bersama orang kafir dan orang munafik fi narillahil muqadah, di dalam nerakanya Allah yang dinyalakan. Di dalam nerakanya Allah yang dinyalakan. Ini suratnya sudah kita hafal, surat Al-Humazah. Di dalam nerakanya Allah yang dinyalakan, allati tattali'u alal afidah, yang dinyalakan sampai ke dalam hati orang tersebut. Jadi neraka Allah itu luar biasa hadirin sekalian. Ketika dinyalakan, maka yang gosong bukan hanya sekitar, tapi di dalam hati orang tersebut ikut menyala api neraka hadirin sekalian. Jadi ketika orang itu masuk ke dalam api neraka, itu seluruh tubuhnya, jangankan kulitnya, hati yang ada di dalamnya pun ikut terbakar oleh api hadirin sekalian. Itulah nerakanya Allah. Nauzubillah min dzalik. Innaha alaihim muqsadah, sesungguhnya api itu, sesungguhnya neraka itu, alaihim atas orang-orang kafir, muqsadah ditutup rapat hadirin sekalian. Kita umpamakan panci. Panci itu kan hanya bawahnya yang ada api. Bawahnya hanya ada api, lalu air bisa mendidih, telur bisa mateng hadirin sekalian. Tapi kalau neraka bawahnya api, di sekelilingnya api, di dalamnya api hadirin sekalian. Nah, api itu yang sudah di dalam itu orang ada di situ, lalu ditutup rapat hadirin sekalian, sehingga neraka itu gelap hadirin sekalian. Jadi ditutup rapat, kita bisa bayangkan bagaimana panasnya hadirin sekalian. Nah, api dunia dengan api akhirat beda hadirin sekalian, yaitu 69 kali lebih besar panasnya api neraka. Nauzubillah min dzalik. Kita umat Islam kadang-kadang hanya diberi basyir, tidak nazir. Basyir itu kabar gembira, keutamaan sholat, keutamaan tahajud, keutamaan bersedekah. Tapi jangan lupa ada nazir, ada peringatan, yaitu ancaman keras dari Allah orang yang berzina, ancaman keras dari Allah balasan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi ada basyir, ada nazir, ada tarhib, ada tarhib. Nah itu harus seimbang hadirin sekalian. Kalau kita ngaji hanya basyir saja, kabar gembira, kita senang, yaitu keutamaan sedekah, keutamaan sholat duha, keutamaan sholat malam. Nah itu harus berimbang, yaitu dengan ancaman-ancaman Allah tentang neraka hadirin sekalian. Ancaman Allah meninggalkan sholat, ancaman dari Allah orang yang tidak berzakat, sehingga seimbang, sehingga hidup kita ini lebih terarah hadirin sekalian. Fi amadim mumaddadah, di dalam tiang-tiang yang panjang. Jadi orang yang di neraka itu diikat di tiang-tiang yang panjang, lalu panasnya sampai ke hati, lalu ditutup hadirin sekalian. Neraka itu ditutup rapat, dan itulah kondisi neraka hadirin sekalian. Alinea berikutnya, fasbut, maka tetaplah, ayyuhal mu'minu, wahai orang yang mukmin, wahai orang yang beriman, al-muti'u, orang yang taat pada Allah, wahai orang yang taat, wahai orang yang beriman yang taat kepada Allah, tetaplah ala ta'ati rabbika, di dalam taat kepada Tuhanmu.
tetaplah kita semua senantiasa di dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap dalam keadaan sholat, kita tetap dalam keadaan perintah Allah puasa, kita tetap untuk mengeluarkan zakat, kita senang membaca Al-Quranul Karim, tetaplah senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaksir minha, perbanyaklah taat pada Allah hadirin sekalian. Perbanyak taat pada Allah itu maksudnya hadirin sekalian, perbanyak sholat-sholat sunnah, perbanyak bacaan Al-Quran, perbanyak ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasbir alaiha, dan bersabarlah di dalam taat hadirin sekalian. Kita disuruh bersabar di dalam taat. Taat itu berat hadirin sekalian. Kadang-kadang kita sholat, lalu nggak sholat. Nah, kita disuruh sabar untuk selalu dalam keadaan sholat hadirin sekalian. Untuk sholat 5 waktu jangan ditinggal. Untuk baca Quran jangan ditinggal. Jadi kita ketaatan butuh kesabaran hadirin sekalian. Butuh sabar untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha untuk taat pada Allah, lalu bersabar di dalam taat hadirin sekalian. Wa akhlis lahu fiha, ikhlaslah kepada Allah fiha, di dalam taat. Jadi taat kepada Allah harus ikhlas, harus karena Allah, harus mengharapkan keridhaan Allah. Saya ngajar harus karena Allah, enggak karena Allah enggak dinilai taat hadirin sekalian, enggak dapat pahala hadirin sekalian. Kita menuntut ilmu harus ikhlas niat semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Niatnya beda, tidak ada pahala hadirin sekalian. Niat ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan Allah di setiap amal-amal taat kita.